Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perubahan opini dan sikap. Yang kedua adalah stabilitas peningkatan perubahannya. Yang ketiga adalah manfaat fungsional dan proses kebijakan opini publik. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang perubahan opini dan sikap. Menurut Casali, tahun 1994, opini berubah terjadi tidak dengan sendirinya. Opini memerlukan beberapa waktu untuk terjadinya perubahan. Lamanya waktu yang dibutuhkan tergantung pada unsur emosi anggota segmen publik, kesamaan persepsi, kepercayaan atau isu yang dibicarakan, pengalaman yang sama, tekanan-tekanan dari luar, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sumber berita. Tetapi, terkadang juga hanya diperlukan oleh segmen publik tertentu saja. Selain faktor perubahan yang dikemukakan oleh Casali, secara logis perubahan opini dan sikap juga tergantung pada konten atau isi pesan, intensitas kebenaran, faktor baru, dan otoritas komunikator atau kredibilitas. Selanjutnya adalah stabilitas peningkatan perubahannya. Setiap proses politik meliputi pembentukan dan perubahan opini publik. Hal tersebut karena khalayak politik mempunyai kekuatan untuk menentukan berhasil tidaknya komunikator politik dalam proses politik dengan tindakan publikasi, sosialisasi, kampanye, dan propaganda politik. Dalam proses pembentukan dan perubahan opini publik, media komunikasi massa baik media lama, media baru, maupun media sosial memainkan peran penting. Proses perubahan opini publik harus menitik beratkan pada prinsip-prinsip psikologis. Berdasarkan pengalaman, tindakan yang perlu ditambahkan dalam proses perubahan opini publik adalah: pertama, hindari perdebatan atau pertentangan terbuka. Yang kedua, hendaknya mengemukakan fakta-fakta. Yang ketiga adalah pernyataan harus positif. Poin ketiga adalah manfaat fungsional dari proses kebijakan opini publik. Menurut Anderson, studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat fungsional, yakni diantaranya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan juga untuk tujuan politik dengan penjabaran sebagai berikut. Pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, di mana studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik, seperti mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya Undang-Undang Anti-Terorisme Indonesia. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme praktisi, di mana dengan membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik. Dengan ini mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik, sehingga ke depan akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. Yang ketiga, berguna untuk tujuan politik. Suatu kebijakan politik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat akan memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya, kebijakan publik tersebut dapat meyakini kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik tersebut.